karena mainnya di Pakansari dan kemungkinan Vietnam gak akan main terbuka, jadi kemungkinan ya Indonesia bisa lah menang tapi tipis. Gue justru lebih penasaran kalau Vietnam mainnya dengan main dia lebih mendominasi. Nah, ini melihat Indonesia yang tampil oke lah lawan Kamboja. Untuk kans lawan Vietnam dan Singapura seperti apa nih? Sebenarnya lihat jadwalnya timnas tuh sebenarnya udah, kalau menurut gua beruntung juga Bur. Jadi mereka John Hetman tuh bisa ngelihat pemainnya dulu nih ketika lawan Kamboja, habis itu lawan Timor Leste baru ketemu yang berat. Lawan Vietnam. Nah, ketika lawan Vietnam misalnya kalah nih Vietnam ya lawan Singapura udah pasti lah. Mau main kandang sono juga udah bakal. Ya kalau lihat Singapura kemarin lawan Kamboja juga nggak yang, walaupun susah banget kayaknya. Lawan Timor Leste aja cuma 2-0. Iya. Nah itu ya itu menurut gue jadwalnya tuh udah pas gitu. Gampang-gampang, habis itu susah. Ya sedang lah terakhir gitu. Dan untungnya kita ditaruh di pot 3 kan. Dengan kita ditaruh di pot 3, kita dapat daftar lawan yang seperti ini gitu. Dan kita keuntungannya main lawan Vietnam di kandang kan. Jadi ada kans untuk menang. Walaupun di Maidin pun dengan kualitas pemain saat ini gue juga pede sih bisa menang. Walaupun juga nggak mudah. Pastikan Vietnam di bawah asuhan Kim Sang-sik kan udah banyak berubah. Terus juga banyak pemain U23-nya nih yang dari kemarin kan di Piala Asia U23 Vietnam masuk semifinal kan. Dengan ada yang Nguyen Din Bak itu. Nguyen Din Bak yang kemarin Timor Leste kalau nggak salah hat-trick kan. Sama dia sama Mitchell Baker. Sama Mitchell Baker hat-trick kan. Jadi Vietnam bisa jadi batu sandungan bagi Indonesia walaupun kalau kita lihat dari materi pemain Indonesia lebih unggul sih. Terbukti kan di transfer market atau di harga pasar pemain kita paling mahal kan. Lebih Vietnam, Thailand, Malaysia. Gimana Pak kansnya? Kans lawan Vietnam karena mainnya di Pakansari dan kemungkinan Vietnam gak akan main terbuka, jadi kemungkinan ya Indonesia bisa lah menang tapi tipis. Gue justru lebih penasaran kalau Vietnam mainnya dengan main dia lebih mendominasi bola, karena dari 4 lawan di Indonesia termasuk Kamboja itu nggak ada yang bisa menekan Indonesia gitu. Jadi posisinya kalah mulu sih. Indonesia selalu menang ball possession, selalu megang bola, dan gue pengen lihat tim ini tuh kalau lawan tim yang megang bola lebih bagus itu kayak gimana gitu. Karena selama ini kita belum pernah uji yang kayak gitu kan, jadi nggak tahu juga. Tadinya gue berharapnya ketemu Vietnam di kandang Vietnam biar Indonesia tuh ketekan gitu. Ternyata ketemunya di Bogor ya mau nggak mau ya harus menang lah. Kalau mainnya di Vietnam, nah itu bisa itu tuh ujian mental juga kan, kita jarang main tandang juga kan. Sekali tandang ke Vietnam lagi gitu kan, jadi ujian banget tuh. Kita terakhir kali tandang tuh 2000 kalau FIFA Matchday 2019 lawan Yordania. Di luar itu memang beberapa kali main tandang tapi di AFF kan. Sama Vietnam kita kalah 1-0 tahun 2024. Terus lawan Filipina juga kalah 1-0. Tapi kan pelatih udah beda, pemain udah beda waktu itu kan. Yang ngelatih Sintayong dan juga timnas pakai pemain U23 waktu itu kan, dan ujung-ujungnya kita kalah di fase grup. Dan tahun ini bisa jadi momentum kita untuk jadi juara. Ini selain dari grup A juga ada dari grup B, kita tahu persaingan grup B juga kayaknya mengerucut ke 2 negara sih kayaknya. Dan mungkin ada satu negara yang bisa menyeruak, Filipina mungkin, karena Filipina baru main hari ini ya. Kita tahu kan di match day pertama Thailand menang 5-0 lawan Laos dengan perpaduan pemain muda dan pemain tua nih. Thailand kan kita tahu biasa Thailand identik pemain tua ya, karena biasa masih manggil Terasil Dangda, Chanatip Songkrasin, tapi untuk KFF tahun ini pemain-pemain seniornya ini nggak dibawa. Kalian menyisakan kayak Sarah Yoyen tuh yang usia 34 tahun. Terus juga kayak Teratun juga nggak dibawa kayaknya kan. Teratun nggak dibawa kan. Dan hasilnya mereka bisa menang 5-0 lawan Laos. Sedangkan di laga lain Malaysia bisa menang 2-1 lawan Myanmar tanpa pemain-pemain JDT kan. Kayak Arif Aiman, Chor Ling On kan. Terus Matthew Davis. Pemain-pemain ini kan lagi uji coba di Spanyol kan, JDT, karena kita tahu targetnya di musim depan pastinya nggak cuma juara Malaysia tapi juga bisa bersaing di ACL Elite. Ini uji coba JDT keren-keren lawannya. Corinthians, terus LC apa siapa gitu, pokoknya tim-tim top lah yang dilawan JDT, makanya pemain JDT ini nggak dibawa ke Piala AFF tahun ini kan. Nah, untuk persaingan di grup B seperti apakah memang ya udah jatah Thailand dan Malaysia untuk lolos ke semifinal gitu. Kalau gue malah prediksi yang bakalan lolos Thailand dan Filipina sih Bur. Karena ya Malaysia itu ya muda-muda dan kayaknya nggak target buat di Piala AFF sekarang sih.
Jadi ya Filipina kayak berpeluang besar untuk jadi runner up-nya Thailand. Iya. Dan Malaysia, tapi keunggulan Malaysia tuh di sosok pelatih kalau gue lihat. Tan Cheng Ho ini kan dulu di 2018 pernah bawa Malaysia lolos ke final kan, walaupun akhirnya kalah sama Vietnam Asuhan Park Hang-seo. Terus juga pernah bawa Malaysia hampir lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelum kalau nggak salah cuma kalah tipis lah sama Vietnam. Waktu itu kan juara grupnya WA ya. WA, Vietnam, Malaysia, Thailand. Baru Indonesia tuh juru kunci tuh yang diajar semua tuh. Dan dia kalau menurut gue sih yakin Thailand bisa dampingin Malaysia bisa dampingin Thailand karena sosok si Tan Chong Hyo ini dan pelatih kawakan. Dan memang dia ketika melatih timnas Malaysia di Piala AFF 2020 gagal tuh kan. Itu Malaysia kalah di fase grup dan salah satu dibantai sama Shin Taeyong kan dengan skor 4-1 atau 5-1 4-1 ya. Dan Kita final itu ya? Final 2020 final. 2022 yang semifinal. Indonesia final. 2024 yang gagal. 2022 semifinal kalah sama Vietnam kan 2-0 akhirnya kalau nggak salah. Terus di 2024 fase grup. Gimana Pak soal persaingan di grup B nanti? Karena ini kita syutingnya hari Selasa dan baru mau main ntar malam gitu, gue penasaran sama Filipina sih, benar kata Feby, karena Filipina nih kadang-kadang suka out under the radar gitu, nggak kedetek pemainnya siapa aja, tiba-tiba ada pemain baru. Tapi ini pemainnya sama waktu kita kalah nggak sih pemain? Nggak, beda. Waktu kita kalah 1-0 sebenarnya nggak beda jauh karena Filipina dia sebenarnya kayak Indonesia aja, dia full tim tuh kalau FIFA Matchday kan, karena banyak pemain dari luar dan keuntungan itu Filipina punya dwi keluarga negaraan dan ujung-ujungnya kan dia biasa ngambil dari Spanyol, Jerman. Ini kalau nggak salah ya, Spanyol kan nganut dwi keluarga negaraan, Jerman juga. Masalahnya kalau Indonesia ini kalau mau memulai dua kewarganegaraan di Belandanya sendiri tuh nggak mengenal gitu ya kewarganegaraan, walaupun katanya gue baca-baca tuh dari salah satu media Belanda, Amsterdam itu katanya bisa orang Belanda punya 2 paspor asalkan dia lahir dan besar di Belanda gitu. Misal kayak Pascal Struijk dinaturalisasi nih, misal jadi WNI, dia tetap bisa megang paspor Belandanya karena dia lahir dan besar di Belanda. Sebenarnya ya nggak ada salah kalau misalnya memang Menteri Hukum bener jadi menggelar menjalankan keinginan itu sebenarnya sebuah keuntungan bagi Indonesia kan. Tapi ya naturalisasinya harus benar-benar yang bertalenta, ya pemain-pemain kayak Pascal Struijk, terus juga kayak Jan Madsen mungkin atau Milan Manhoef atau Laurent Ulrich, jangan kayak kayak udah misalnya kayak Zijlstra, kayak Rafael Strijk. Sayang aja lu naturalisasi udah ngeluarin banyak uang kan untuk proses penyuratan dan lain-lain, tapi kurang memberikan kontribusi untuk tim nasional Indonesia. Iya, ya itulah. Pokoknya kalau gue pengen lihat Filipina ini sejauh apa, tapi karena baru main ntar dan Malaysia di bawah Tan Cheng Ho tuh pernah medali emas SEA Games 2011 kan di sini. Jadi dia bukan pelatih sembarangan juga. 2011 Ong Kim Swee. Ong Kim Swee ya, sorry. Oh iya, Ong Kim Swee benar yang dia. Tan Cheng Ho tuh kayak lupa gue. Ya pokoknya itu. 2011 Ong Kim Swee. Pokoknya Tan Cheng Ho tuh bukan pelatih sembarangan lah. Udah bagus dia. Pelatih bagus dia di Malaysia. Namanya juga harum lah di Malaysia. Jadi ya dengan skuad yang seadanya aja dia bisa seperti itu gitu. Jadi apalagi sekarang. Jadi ya Malaysia Filipina nanti pertandingannya ketemu tuh ini bisa kuncinya jadi penentuan ya. Karena Thailand auto 12 poin lah dia. Thailand pemain-pemainnya tetap top sih dia, walaupun nggak banyak pemain utama ini dipanggil ya. Oke deh, nggak berasa nih kita udah ngobrol-ngobrol soal timnas Indonesia. Nanti kita lanjut lagi nih di isu-isu lanjutan, mungkin kita bahas Persib Bandung kali di episode selanjutnya. Oke deh, Bang Feby dan Bang Arung masih banyak yang udah join di Locker Room hari ini. Oke, Okezoners, terima kasih banyak udah nongkrongin kita nih di podcast Kick Off hari ini. Sampai jumpa di podcast Kick Off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.